Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadi bin Arfai dari kelas Hukum Agama Syariah kelas SMC. Kali ini saya akan menerangkan kaidah fikih tentang materi Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir. Langsung saja ke bab pengertian pembahasan. Yang pertama, pengertian kaidah. Makna kaidah ini sangat jelas, yaitu bahwa di antara kaidah agung dalam syariat Islam yang mulia adalah kemudahan. Sebab seluruh syariat Islam adalah mudah, lebih-lebih jika ada kesulitan seperti sakit, safar, dan sebagainya, maka Islam akan menambah kemudahan tersebut dengan memberikan rukhsah atau keringanan sebagai kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Yang kedua, dasar kaidah. Dalil Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fidini min haraji, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dalil hadis atau dalil Rasulullah, inna dina yusrun, artinya sesungguhnya agama ini mudah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dalil dari Al-Quran, yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Nomor 4, dalil hadis dari Rasulullah, yushiru wa la ta'ishu wa bashitu wa tunafiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Terus selanjutnya, pengertian masyaqqah. Al-masyaqqah secara etimologi adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 7, artinya, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan susah payah. Secara sederhana, makna dari kaidah ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksud dari masyaqqah yang dapat menyebabkan kemudahan ini adalah kesulitan yang bisa menghilangkan tuntunan syar'i, sedangkan masyaqqah yang tidak bisa menghilangkan tuntunan syar'i. Selanjutnya, D, kualifikasi dan sebab masyaqqah. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Misalnya, seorang meminjam suatu benda, kemudian benda itu rusak atau hilang, misalnya buku, sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka ia wajib menggantinya dengan buku yang sama, baik judul, penerbit maupun pencetaknya, atau mengganti harga buku tersebut dengan harga yang sesuai dengan di pasaran. Selanjutnya, pengertian rukhsah. Hukum tentang keringanan yang dilakukan oleh karena adanya kesulitan. Penyebab adanya rukhsah adalah A, darurat atau keterpaksaan. Orang yang sangat lapar apabila tidak makan dikhawatirkan akan meninggal. B, hajat, menghilangkan masyaqqah atau kesukaran. Selanjutnya B, F, bentuk-bentuk rukhsah. Ditinjau dari segi hukum pelaksananya, rukhsah itu ada 5 macam, yaitu yang pertama, rukhsah yang harus dikerjakan. Yang kedua, rukhsah yang sunnah untuk dikerjakan. Yang tiga, rukhsah yang mubah untuk dikerjakan. Yang keempat, rukhsah yang lebih utama ditinggalkan. Yang kelima adalah makruh untuk dikerjakan. Selanjutnya, hukum rukhsah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum rukhsah ada 2 macam, yaitu rukhsah itu memperbolehkan larangan ketika adanya darurat atau kebutuhan atau hajat. Yang kedua, menghapus atau nasakh. Hukum-hukum yang oleh Allah diangkat oleh mereka, sedangkan hukum itu adalah beban yang berat atas umat terdahulu. Kaidah-kaidah turunan dan contoh penerapan kaidah dalam kasus. Penggantiannya harta wakaf. Prinsip
umum dari harta wakaf adalah tidak dapat dijual, dihadiahkan ataupun digantikan. Namun dalam kasus jika harta wakaf telah kehilangan manfaatnya dan bahkan menyusahkan penerima wakaf karena harta itu tidak memiliki sumber ekonomi untuk merevitalisasi ataupun merehabilitasinya. Dalam kasus tersebut ulama mazhab Hanafi atas dasar kebutuhan dan maslahat memperbolehkan penjualan harta wakaf itu sesuai harga pasaran dan membeli lahan lain yang lebih bernilai untuk tujuan wakaf. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.